Halo, perkenalkan nama saya Jone Juliana Arunde, NIM 180391025. Saya mahasiswa aktif di Universitas Trinita Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan intisari dari fungsi antibodi, definisi antigen, dan jenis-jenis antigen. Yang pertama yaitu fungsi antibodi. Fungsi antibodi ada dua, yaitu mengenali dan mengikat target spesifik dari bakteri atau antigen, dan mengundang sistem pertahanan lain untuk menghancurkan bakteri, misalnya makrofag dan komplement. Terdapat beberapa jenis antibodi dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri, yaitu yang pertama imunoglobulin A, berfungsi untuk menghambat serangan bakteri dan virus yang berusaha merusak sel dalam tubuh manusia. Yang kedua, imunoglobulin E, berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap alergi yang disebabkan oleh paparan alergen. Yang ketiga, imunoglobulin G, berfungsi untuk mengingat dan membuat memori tentang segala kuman, bakteri, dan virus yang dulunya pernah masuk ke dalam tubuh manusia. Yang keempat, imunoglobulin M, berfungsi untuk menandakan infeksi. Yang kelima, imunoglobulin D, berfungsi untuk menandakan adanya penyakit mematikan dalam tubuh manusia. Selanjutnya, definisi antigen. Antigen adalah suatu penyerang kecil yang masuk ke dalam tubuh serta kemudian mencetuskan sistem kekebalan tubuh. Mereka datang dalam segala bentuk serta juga ukuran yang berbeda-beda. Antigen khususnya mikroba seperti misalnya bakteri, parasit, serta jamur. Dapat juga berasal dari lingkungan seperti misalnya virus serbuk sari, bahan kimia, serta banyak lagi. Selanjutnya, fungsi antigen. Fungsi antigen adalah digunakan untuk setelah memaparkan suatu molekul yang dapat atau bisa dimanfaatkan di dalam memacu proses dari respon imun yang umumnya itu dikenal dengan imunogen. Lalu digunakan yakni sebagai cara untuk dapat memperlihatkan suatu molekul dapat atau bisa melakukan reaksi dengan antibodi ataupun juga sel T yang sudah atau telah melalui proses desensitasi. Yang berikut jenis-jenis antigen. Yang pertama yaitu jenis antigen berdasarkan determinannya. Unideterminan univalen ini merupakan jenis epitop 1 serta jumlahnya 1. Unideterminan multivalen ini merupakan jenis epitop 1 serta jumlahnya lebih dari 1. Multideterminan univalen ini merupakan jenis epitop lebih dari 1 serta jumlahnya 1. Multideterminan multivalen ini merupakan jenis epitop lebih dari 1 serta jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua yaitu jenis antigen berdasarkan spesifikasinya. Yang pertama, heteroantigen. Ini merupakan antigen yang dimiliki dengan banyak spesies. Yang kedua, xenoantigen. Ini merupakan antigen yang dimiliki dengan spesies tertentu. Yang ketiga, alloantigen. Ini merupakan antigen yang dimiliki satu spesies. Yang keempat, antigen organ spesifik. Ini merupakan antigen yang dimiliki dengan organ tertentu. Yang kelima, autoantigen ini merupakan antigen yang berasal dari tubuhnya sendiri. Yang ketiga, jenis antigen berdasarkan ketergantungan pada sel T. T-dependen ini merupakan antigen yang membutuhkan pengenalan terhadap sel T serta juga sel B untuk kemudian merangsang antibodi. T-independen ini merupakan antigen yang bisa merangsang sel B tanpa harus mengenal sel T terlebih dahulu. Yang keempat yaitu jenis antigen berdasarkan kandungan bahan kimianya. Pertama,
karbohidrat ini merupakan antigen yang imunogenik. Yang kedua, lipid ini merupakan antigen yang tidak imunogenik namun hapten. Yang ketiga, asam nukleat ini merupakan antigen yang tidak imunogenik. Yang keempat, protein ini merupakan antigen yang imunogenik. Demikian penjelasan intisari dari fungsi antibodi, definisi antigen, dan fungsi antigen. Sekian dan terima kasih.